Halo sahabat, jumpa lagi dengan channel saya Dr. Mades. Hari ini saya akan bercerita sedikit mengenai pasien yang datang ke tempat praktek saya. Ada pasangan datang, "Dok, saya kok belum hamil-hamil ya dok?" Begitu saya tanya, "Udah berapa tahun menikah?" Ternyata baru 3 bulan. Biasanya pasien saya nih setelah habis lebaran atau setelah habis acara kumpul keluarga yang yang pasangan-pasangan yang baru menikah langsung berobat ke dokter. Cari saya tuh. Karena ingin cepet-cepet punya keturunan. Padahal menikah baru 3 bulan. Dan ternyata lagi selama ini mereka berhubungan hanya di masa subur. Selik demi selik, ternyata begitu menikah langsung tanya kanan, tanya kiri, gimana caranya untuk cepat hamil. Padahal asal sahabat semua ketahui bahwa kita katakan sulit memperoleh keturunan itu kalau setelah 1 tahun menikah. Jadi jangan buru-buru pengen punya anak karena batas saya 1 tahun. Selain itu, yang harus diperhatikan juga bahwa dengan melakukan hubungan yang teratur. Hubungan seperti apa sih yang teratur? 1, dari sisi frekuensi. Frekuensi adalah melakukan hubungan 2-3 kali dalam 1 minggu. Tapi ingat ya, bukan dirapel kayak mau ujian, tapi dengan jarak kurang lebih 2-3 hari sekali. Jadi bukan Jumat, Sabtu, Minggu, weekend. Jadi tetap harus kasih jeda 2-3 hari sekali. Kadang-kadang pasien-pasien juga bertanya, boleh nggak dok sehari 3 kali? Boleh-boleh saja, tapi bukan tujuannya untuk memperoleh keturunan. Atau barangkali ada pasangan yang, "Dok, kalau gitu saya simpen aja biar sekalian ditumpuk seminggu sekali, kan lebih bagus." Tidak boleh begitu, karena sperma juga kalau kelamaan bisa mati. Jadi tetap harus dikeluarkan secara teratur. Waktunya kapan? Apakah harus menunggu masa subur? Tidak. Jadi teori masa subur untuk melakukan hubungan saat ini tidak digunakan lagi. Jadi yang digunakan adalah berhubungan teratur saja 2-3 kali dalam 1 minggu. Kenapa? Karena untuk pasangan-pasangan yang wanitanya tidak memiliki siklus yang teratur, sulit sekali untuk menentukan masa subur. Selain itu, dengan menggunakan masa subur, justru akan meningkatkan stres pada pasangan, baik pasangan wanita maupun pasangan pria. Kenapa? Karena pada saat stres, hormon kortisol akan meningkat. Dan hormon stres ini justru akan mengganggu proses dari siklus haid. Yang kita pikir masa subur malah justru sebaliknya, bukan masa subur saja lagi. Waktunya kapan? Apakah harus malam? Apa boleh pagi? Silahkan ditentukan waktunya. Yang penting kedua-duanya harus sama-sama fit agar staminanya baik untuk melakukan hubungan. Gimana dong dok? Kan saya capek bekerja. Itu gunanya harus melakukan olahraga secara teratur sehingga stamina tetap terjaga, aktivitas seksual 2-3 kali dalam seminggu bisa dikerjakan. Satu lagi adalah tanpa menggunakan alat kontrasepsi. Kan ada pasangan-pasangan yang karena alasan tertentu misalnya bersekolah ataupun kontrak kerja di tempat baru tidak boleh memiliki keturunan dulu menggunakan alat kontrasepsi. Jadi kita katakan sulit punya anak kalau 1, sudah lebih dari setahun dengan melakukan hubungan suami istri yang teratur 2-3 kali dalam seminggu dan tanpa alat kontrasepsi, belum memiliki keturunan, segera konsultasikan ke dokternya untuk mengetahui lebih lanjut masalah apa yang ada pada pasangan. Artinya bukan hanya pihak wanita, bukan hanya pihak pria, tapi kedua-duanya harus diperiksakan ke dokter. Kenapa? Karena
kedua-duanya memiliki peran penting dalam memperoleh keturunan. Pihak wanita memiliki kurang lebih 30%, pihak laki-laki juga 30%, dan kedua-duanya baik pria maupun wanita memiliki potensi yang sama 30% untuk memiliki masalah dalam memperoleh keturunan. Apa saja sih yang seperti biasanya pasangan yang tadi sulit memperoleh keturunan datang kepada saya? Minimal mereka harus datang satu, pada pihak wanita saya harus melakukan USG, ultrasonografi transvaginal atau melalui vagina. Tidak bisa dikerjakan melalui abdomen atau dari perut saja. Kenapa? Karena sulit untuk melihat indung telur atau rahim, bahkan ketebalan dinding rahim dari perut. Mohon maaf, apalagi yang perut-perutnya agak tebal, tidak bisa melihat dengan jelas gambaran dari indung telur ataupun rahim tadi. Apakah ingin dilihat ada miomnya kah? Ada polipnya kah? Ataupun tumor-tumor lain di rahim seperti adenomiosis ataupun gangguan pada indung telur, misalnya yang seperti sudah dibahas PCOS, gimana kondisi telurnya, adakah kista pada indung telurnya, kista yang normal juga bisa terjadi, atau kista-kista lain. Yang paling sering pada pasangan yang sulit memperoleh keturunan adalah kista endometriosis yang akan dibahas pada video-video yang akan datang. Yang kedua adalah saya harus melakukan pemeriksaan saluran telur. Bagaimana cara pemeriksaannya? Dengan cara di ronsen untuk melihat saluran telurnya. Apakah saluran telurnya terbuka atau dalam bahasa laporannya jangan just paten atau non paten, terbuka atau tertutup. Selain itu juga akan menilai saluran telurnya. Ada pembengkakankah atau kita bilang hidrosalpin atau perlengketankah, atau gambaran dinding rahimnya ada kecurigaan bentuk rahim yang bermasalah, ada skat misalnya, ada miom di dalam misalnya terlihat pada HSG. Jika pada USG juga diketahui ada kelainan, misalnya saja ada polip, biasanya dianjurkan juga untuk melakukan hysteroscopy atau teropong rahim untuk melihat ada kelainan, dan kalau ada kelainan langsung kita ambil polip tersebut. Itu dari pihak perempuan, data dasarnya seperti itu. Hal-hal dasarnya harus diperiksa seperti itu. Kalau ada masalah dari hal-hal tersebut, baru nanti akan dilakukan treatment lebih lanjut atau tindakan lebih lanjut. Bagaimana pihak prianya? Pihak prianya yang standar minimal ataupun yang dasar adalah pemeriksaan analisa sperma, sehingga saya bisa melihat apakah jumlahnya cukup ataukah gerakannya baik dan bentuknya bagus atau tidak. Selain itu dilihat ada infeksi atau tidak, ada penggumpalan. Dari hal-hal tersebut, data dasar yang dimiliki bisa membantu para sahabat sekalian untuk memperoleh keturunan, karena kedua belah pihak harus sama-sama memiliki peranan penting, wanita dan pria. Tidak bisa wanitanya duluan, tidak bisa pria duluan, harus dua-duanya, karena makin cepat diatasi makin baik hasilnya. Tetap semangat, semangat sehat.